Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dan juga teman-teman semua. Nah, video kali ini saya kedatangan tamu sepeda motor. Ini terdapat beberapa kendala ya. Datangnya di sini posisinya mogok. Ini datangnya posisi mogok. Kita coba cek seperti apa masalah dan kendala dari sepeda motor ini. Nah, baik, ini kita coba kontak on ya. Ini posisinya sepeda motor pas datang di bengkel saya itu posisinya mogok. Nah, masalahnya cuma di bagian relay sini. Ini bagian relay sini udah saya gosok, saya amplas seperti ini. Ini pas posisi datangnya ini berkarat ya, berjamur maksud saya. Di bagian soket-soket dari relay ini berjamur. Nah, ini juga wajib teman-teman semua lakukan perapatan di bagian dalam sini, di bagian soket dalam sini. Nah, ini ya saya tunjukkan. Di bagian sini wajib teman-teman semua rapatkan, dan di bagian sini wajib teman-teman semua bersihkan seperti ini. Ini baru saya amplas ya. Ini baru saya amplas, saya bersihkan. Nah, ini bekas hitam-hitam yang lama. Nah, ini tadinya berjamur dan juga begitu juga di bagian sini. Nah, ini berfungsi relay ini juga menuju ke ECU. ECU memberikan sinyal ke arah full pump sini. Nah, jadi tadi posisi kontak on seperti ini. Nah, ini posisi kontak on. Di bagian sini dia juga nggak bunyi di bagian full pumpnya. Nah, jadi buat teman-teman semua wajib cek terlebih dahulu. Kalau umpamanya nggak ada suara di bagian full pump tadi, itu wajib teman-teman semua cek di bagian relay ini terlebih dahulu. Bersihkan di bagian sini dan rapatkan di bagian soket dalam sini. Oke, bisa dimengerti ya. Ini udah selesai. Jadi buat proses pengamplasan dan juga pengecekan awal tadi saya nggak bikinkan video karena kebetulan lagi sibuk juga. Barangkali teman-teman semua punya masalah yang sama, full pump nggak bunyi. Jadi cek di bagian sini. Dan ini ada masalah lain pada sepeda motor ini. Nah, masalah lain pada sepeda motor ini terdapat pada gas awal hidupnya sulit dihidupkan ya. Untuk langkah pertama sulit dihidupkan. Di gas tengah ataupun gas atas dia nyangkut, nyendat, dan juga nggak nyampe ke ujung. Nah, seperti ini. Ini kita coba tes ya. Kita pasang terlebih dahulu relaynya dan juga kita tes seperti apa posisi hidupnya. Oke. Nah, ini udah kita pasang untuk relay, dua relay ini udah kita pasang dan kemudian kita kontak on. Nah bunyi seperti itu ya. Nah, ini udah hidup. Nah, ini berembet ya. Di gas awal dia berembet, pas kita gas konten seperti ini. Nah, dia nggak mau naik ya. Mulai gas pelan ya. Kita mulai gas pelan dan sampai mentok. Kita coba. Gas sampai di puncak. Nah, ketika gas ini mentok, dia akan terhenti sejenak. Dan ketika kita tahan lama gasnya pas mentok, dia akan naik sendiri. Nah, itu masalahnya biasanya terdapat di sensor TPS. Nah, ini sensor TPS. Nah, ini kita jelaskan kepada teman-teman semua di mana sensor TPS terdapat. Nah, ini itu yang di bagian bawah itu sensor TPS. Sensor TPS ini itu berfungsi untuk memberi sinyal ke ECU dari gas sepeda motor ini. Ketika kita gas sepeda motor ini, nah di sini tuas ataupun tuas gas ini akan bergerak seperti ini. Nah, seperti ini, main ya posisinya. Ini dia posisi main. Nah, dengan pergerakan ini, sensor TPS yang berada sejajar sama di bagian sini itu sejajar sama tuas ini ya, sejajar sama sensor TPS. Ketika ini bergerak, sensor TPS juga akan bergerak dan memberikan sinyal menuju ke ECU. Jadi posisinya ini TPS-nya bermasalah sehingga dia nggak bisa membaca posisi gasnya mentok di atas. Nah, gitu ya penjelasannya, mungkin agak kurang jelas dan kurang padat. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti. Nah, ini jadi sensor TPS yang memberikan sinyal ke ECU itu nggak bisa bekerja maksimal. Makanya sepeda motor ini di gas awal dan juga gas akhirnya di ujung itu bermasalah dan juga berkendala. Nah, itu ada nyendat ataupun terhenti. Napasnya terhenti ataupun gasnya terhenti seketika pas posisi gasnya mentok di atas. Nah, itu masalahnya pada sepeda motor ini. Jadi ini di bagian sensor TPS kita akan ganti. Dan di sini buat bukti juga buat teman-teman semua, di bagian sini udah diakali sama mekanik sebelumnya. Nah, ini ya.
Ini udah diganjal sama selang. Nah ini seperti ini. Kelihatan ya. Nah ini diganjal sama selang, yang mana tujuannya posisi gas ini mentok. Kalau diberi selang seperti ini diakali untuk sementara waktu. Ini mungkin selangnya udah diukur dan ditakar, dipotong pas sama tuas ini. Ini mentok di bagian sini. Pas kita gas seperti ini. Nah, ini kelihatan ya selangnya itu, potongan selangnya. Nah, mentok di bagian sini. Jadi kalau umpamanya diberi selang, otomatis kalau umpamanya setelannya udah pas, selangnya udah ditakar, tadi posisi kita tarik gas seperti ini, posisi dia mentok, tadi kan mentok dia berembat ya, ataupun napasnya hilang pas posisi mentok seperti ini. Jadi selang ini dia kali dipotong agar memperpanjang di bagian sini. Nah, memperpanjang di bagian sini, sehingga pas posisinya harusnya mentok, dia nggak mentok gas ini. Jadi ini aturannya mentok seperti ini, karena diganjal sama selang seperti itu, dia nggak nyampe mentok seperti ini, dikurangi seperti ini. Jadi nggak nyampe mentok dan dia nggak sampai berembat ataupun napasnya habis seperti tadi. Jadi itu fungsi selang. Buat teman-teman semua untuk ngakali juga bisa, namun untuk sementara waktu ya. Kalau untuk lebih sempurnanya, lebih baik ganti di bagian sensor TPS, karena untuk harganya mungkin relatif terjangkau, nggak seperti ECU dan juga di bagian komponen lainnya. Nah, mungkin kalau injektor jauh lebih mahal ketimbang sama sensor TPS, dan juga apalagi di bagian ECU ataupun di bagian throttle bodinya ini mungkin harganya agak nggak terjangkau ya. Jadi kalau umpamanya cuma di bagian sensor TPS itu harganya kisaran cuma 150 ribuan aja untuk yang ori. Jadi buat teman-teman semua punya kendala yang sama seperti ini, bisa coba cek. Kalau umpamanya masalahnya sama seperti video saya kali ini, kita ganti di bagian sensor TPS. Nah, ini nanti saya akan buktikan kepada teman-teman semua. Dan juga masalah lain pada sepeda motor ini itu juga terdapat masalah ya. Sepeda motor yang saya lagi tangani ini juga terdapat masalah di bagian rotaknya. Nah, ini di bagian pulpumnya itu udah baru, udah diganti sama yang ori, kata yang punya di bengkel sebelumnya yang menangani sepeda motor ini. Nah, ini pulpumnya kelihatan ya, ini udah baru, tapi tekanan minyaknya udah nggak normal lagi. Nah, cuma pas kontak on seperti ini, tekanannya cuma terdapat 20. Dan kita coba start awal sepeda motor ini, kita coba starter, seperti apa tekanannya. Nah, ini juga cuma terdapat 20 sampai 30 PSI. Nah, ini di kisaran 23 PSI ya. Normalnya itu 40 PSI. Normal tekanan full pump dari bit ataupun tekanan minyak dari tangki melalui full pump menuju ke injektor itu tekanan normalnya 40 PSI. Nah, ini cuma 30 PSI. Nah, ini udah naik ya. Tadi 20, ini udah naik 30. Dan ini juga salah satu penyebab dari sepeda motor ini, dan kendala sepeda motor ini hidup awalnya agak sulit dihidupkan, itu kendalanya di bagian tekanan minyak di sini. Dan masalah lain ketika gas kita mentok tadi terdapat di sensor TPS. Jadi ini kita mau selesaikan. Kalau bisa di bagian sini kita cuma servis dan kita cuma ganti di bagian sensor TPS. Tapi kalau umpamanya ini memang terkendala dan nggak bisa cuma selesai di bagian sensor TPS, kita wajib ganti di bagian rotak ataupun pompa minyak di bagian full pump ini. Oke, lanjut. Ini kita belikan dulu di bagian sensor TPS-nya. Ini sensor TPS yang saya maksud. Ini persamaannya sama punya apa ya? Ini sama-sama punya Beat F1 tahun 2014, 2015 dan juga di awal 2016. Nah, ini sama aja. Bentukannya seperti ini. Nah, ini kita copot untuk sensor TPS yang lama. Dan juga untuk bagian karet tadi juga kita copot. Nah, ini ya, di sini kita posisi bukanya. Kita lepas posisinya di bawah sensor TP ini. Jadi ini kita buka. Nah, ini kita lepas. Ini menggunakan kunci L bintang ya. Ini L bintang, kita lepas baut. Dia cuma satu baut untuk sensor TPS, cuma satu baut ini. Kita gunakan L bintang seperti ini. Nah, ini udah lepas. Lanjut, kita tinggal goyang untuk sensor TPS-nya untuk proses pelepasannya. Nah, ini sensor TPS-nya yang lama. Lanjut, kita lepas soketnya ini. Ini pelepasan soket di bagian sini kita tekan ya. Di bagian sini kita tekan. Kemudian lanjut kita goyang aja.
seperti ini sambil ditarik. Nah, seperti ini. Nah, ini sensor TPS bawaan dari sepeda motor ini. Ini yang bermasalah, terkendala. Masalah kedua dari sepeda motor ini, selain dari tadinya terdapat masalah pertama yang kita jelaskan tadi, ini awalnya sepeda motor nggak mau hidup, dan ini masalah kedua dari sepeda motor ini yaitu sensor TPS-nya di gas akhir dia mati ataupun hilang nafas dari sepeda motor ini seperti tadi. Nah, ini yang kita ganti. Dan masalah ketiga, nanti kalau umpamanya ini masih bisa diservis di bagian apa ini, untuk di bagian pulpomnya, kalau umpamanya masih bisa diservis, ini kita servis saja. Kalau umpamanya sudah selesai di bagian sini aja cukup ya, untuk memperirit dana juga ataupun budget dari yang punya sepeda motor. Nah, ini kita coba ganti aja di bagian sensor TPS-nya aja. Lanjut kita pasang di soket yang dimana tadinya kita lepas, kita rakit kembali bagian soketnya, tinggal ditekan sampai bunyi cetak, udah. Ini udah terkunci di bagian yang tadi kita tekan. Lanjut kita pasang di bagian sepeda motornya. Lanjut bautnya, jangan lupa buat teman-teman semua, sebelum pengetesan kita pasang aja di bagian baut, karena di dalam sini itu terdapat bus ya, terdapat bus kuningan. Jadi ini posisinya kalau baut udah pas, otomatis ini sensor TPS sudah pas, nggak perlu digoyang-goyang atas bawah, nggak perlu ya, ataupun dibuang di bagian bus kuningan ini, jangan ya, nggak usah dibuang. Tinggal kita pasang aja, paskan sama lubang arah dari drat baut L bintang tadi. Nah, di sini ya, nah ini posisinya tampak dari samping biar lebih jelas ya buat teman-teman semua. Ini agar lebih jelas posisinya di mana. Nah, di sini posisi dari sensor TPS-nya. Nah, oke, ini udah selesai kita lakukan perakitan tadi ya. Ini lanjut kita coba tes sepeda motor ini seperti apa gas ketika kita hidupkan dan kita gas mentokkan seperti apa, dan apakah masih mati ataupun nyendat di gas akhir ataupun di RPM tinggi mentok. Yang tadinya pas kita mentokkan gas ini dia posisinya mati ya, mati ataupun napasnya hilang. Nah, itu maksud saya. Jadi ini kita coba setelah kita lakukan pergantian dari sensor TPS-nya. Kita coba starter sepeda motor ini. Nah, ini hidup, ini udah hidup normal. Nah, ini posisi udah kita pasang sensor TPS barunya, dan kita coba gas sampai mentok. Nah, aman ya. Aman untuk gasnya, udah aman sampai mentok, dia udah aman. Dan kita coba tes suaranya, diperjelas, kita perdekat suara dari mikrofonnya agar lebih jelas lagi. Nah, seperti itu. Ini udah selesai. Untuk masalah kedua dari sepeda motor ini udah selesai. Dan juga untuk di bagian ketiga yang belum kita selesaikan, yaitu di bagian pulpomnya. Nah, ini bagian pulpom perlu kita lakukan pergantian sebenarnya di bagian rotaknya ataupun pompa minyaknya wajib kita ganti. Nah, ini sementara di bagian pulpom ini masih baru, dan ini udah kita serviskan juga, walaupun ini penyervisannya kita nggak bikinkan di video ini. Wah, namun hasilnya tetap sama. Jadi ini tetap sama hasilnya, tekanan minyaknya masih 20-30 PSI aja, nggak nyampe 40 PSI seperti mana standar dari sepeda motor ini. Nah, ini tekanan minyaknya nggak stabil, itu yang bikin sepeda motor ini yang tadinya agak sulit juga hidupnya, dan juga kadang lancar namun gas awalnya seperti ini. Nah, nggak spontan, dia harusnya diangkat langsung naik, namun gasnya harus langsung naik ya, tapi ini sepeda motornya nggak langsung naik gasnya. Nah, karena di sini dia pulpomnya baru ya, posisi pulpomnya itu diganti full baru, full set baru pulpomnya, jadi masih butuh perundingan, dan kita perlihatkan tekanan minyak dari sepeda motor ini baru kita bisa pastikan apakah yang punya sepeda motor mau gantikan atau enggaknya. Kita masih butuh keputusan dari sepemilik sepeda motor. Oke, baik teman-teman semua. Nah, ini hari kedua kita dalam penyelesaian dari sepeda motor ini ya. Jadi kita setelah diskusi sama sepemilik sepeda motor, dan dia menerima saran saya untuk pergantian dari rotak ini agar lebih aman lagi dari sepeda motor ini. Jadi yang pertama masalahnya relay, pas posisi dia nggak mau hidup dan nggak mau nyala ini sepeda motor, relay udah selesai.
Dan yang kedua, sensor TPS yang mengakibatkan dari gas akhirnya itu hilang ataupun nafas akhirnya hilang. Nah, itu udah terselesaikan juga. Dan yang ketiga dari masalah sepeda motor ini, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu di bagian rotaknya ataupun full pumpnya itu tekanan minyaknya cuma 20 PSI. Nah, jadi ini kita lanjut ganti di bagian rotak. Nah, oke, ini lanjut kita buka di bagian tutup ataupun koper dari full pumpnya atau koper dari tangkinya. Ini kita buka aja ya. Di bagian sini posisinya itu pas di atas tangki pada sepeda motor ini. Ini pakai T10 ya. Ini ada mur 10 4 biji yang wajib teman-teman semua buka juga untuk proses awal dari pelepasan full pump pada sepeda motor ini. Nah, ini soket kita lepas terlebih dahulu. Cukup tekan di bagian sini, kemudian tarik. Nah, ini mur yang terakhir. Kita lepas dan tinggal tarik di bagian full pump. Sebelumnya di bagian sini pastikan bersih terlebih dahulu. Dan lanjut kita lepas di bagian full pumpnya. Nah, perlahan aja, jangan terlalu dipaksa karena berisiko patah juga ya teman-teman semua. Jadi ini cari posisi yang pas dan juga posisi yang longgar untuk pelepasan dari full pump ini. Nah, ini ada 4 kabel ya. 4 kabel, terdiri 4 kabel. Ini ada 2 kabel pendek yang menuju ke arah pompa minyaknya di dalam sini. Dan juga ini ada 2 kabel yang menuju ke speedometer. Ini speedometer. Ini menuju ke ampere minyak. Nah, jadi ini bagian pampersnya ataupun saringan minyaknya ini kita lepas saja seperti ini. Ini tinggal kita tekan seperti ini, dan juga yang di dalam juga ini ada 2 sisi ya, klemnya ataupun pengikatnya. Tinggal kita putar aja. Nah, seperti ini. Nah, hati-hati di dalam sini terdapat karet ataupun o-ring dari pampersnya ini. Nah, ini untuk karetnya terlebih dahulu kita lepas saja. Nih, kita lepas. Ada 2 karet ya. Ini di bagian atas dan ini bagian bawah. O-ring untuk mengantisipasi di bagian sini terdapat kebocoran. Nah, ini ada 4 kabel. Angkat 4 kabel ini teman-teman semua ingat ya. Di bagian ini kabel massa ataupun kabel min dari pompanya ini itu berwarna hitam. Ini kabel massanya itu menuju paling awal ini, di soket paling awal, dan juga kabel plusnya 12 volt ataupun ini kabel plusnya warna merah itu urutan nomor 2, dan ini juga kabel speedometer berwarna hitam nomor 3, dan juga kabel berwarna merah 12 volt dari akinya menuju ke ampere minyak sini juga berwarna merah. Nah, jadi urutannya seperti ini, hitam merah hitam merah. Ingat ya, hitam merah hitam merah. Dan hitam merah ini nggak boleh, merah ini pindah ke sini dia nggak nyala nantinya. Dia nggak bisa bertukar arah. Di sini merah ini pindahan ke sini dia nggak nyala. Beda cara kerja nantinya. Nah, jadi ini wajib merah pendek ataupun merah yang melengkung ini posisi sini, hitam melengkung sini. Dan ini hitam ini juga hitam yang di sini juga nggak bisa dipindahkan ke sini. Jadi wajib teman-teman semua ingat urutan dari kabel-kabel ini. Nah, ini tinggal lanjut kita buka di bagian sini. Nah, tinggal didorong seperti ini. Di bagian sini didorong pakai jempol seperti ini. Kemudian di sini mulai kita coba congkel lagi. Nah, agar dia terdorong seperti ini. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Keluar ya dari posisinya. Lanjut kita tarik di bagian pompa minyaknya ataupun rotaknya ini. Ini tinggal kita goyang seperti ini. Tinggal digoyang sambil ditarik. Nah, seperti ini. Hati-hati di bagian sini rawan untuk patah. Nah, ini rawan patah ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan pergantian di bagian sini, pompa minyaknya ataupun rotaknya. Jadi ini kita lepas di bagian soketnya ini. Hati-hati untuk o-ring di bagian sini kita simpan ya, karena di sini dia rotaknya nggak ada bawaan di bagian o-ring ini ya. Rata-rata nggak ada bawaan o-ring ini. Jadi ini kita
simpan baik-baik seperti ini dan kita pasangkan ke yang baru nantinya. Nah, ini warna merah di plus dan ini di minus ini. Oke, ini tinggal kita copot di bagian soket. Nah, ini kita pakai merek Hogama lagi. TPS sepeda motor ini juga merek Hogama, dan ini rotaknya juga kita pakai Hogama. Nah, ini punya Speed ESP F1. Nah, jadi ini khusus ESP ya. Dan ini sama persis seperti yang tadi kita lepas. Nah, ini persis ya. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Lanjut kita pasang aja di bagian yang pertama, yaitu di bagian kabel menuju ke soket tadi. Nah, kabel ini kabel berwarna merah di plus, dan juga kabel berwarna hitam ini itu di masa ini ataupun di minus ini. Nah, lanjut kita rakit aja di bagian full pumpnya ini. Nah, di bagian sini ya. Nah, ini kabelnya udah kita pasang dan tinggal kita rakit di bagian sini. Nah, di sini ada lubang 2 dan kita tinggal masukkan di sisi kiri dan kanan dari kabel ini ke arah lubangnya ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Dan lanjut kita jangan lupa untuk pemasangan dari o-ring yang tadi kita simpan. Nah, ini o-ring bawaan tadi kita pasang di bagian ujung sini. Usahakan presisi ataupun masuk pas dan mentok seperti ini. Lanjut kita pasang di posisinya semula, tinggal kita paskan dan juga tekan. Nah, ini udah pas posisinya, dan lanjut kita pasang di bagian tutup bawah ini. Nah, untuk posisi tutup bawah sini, ini ada 2 kabel dan kita posisikan lubang ini di pas sama sini. Intinya lubang ini masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini lubang ini harus masuk ke sini, di bagian sini. Nah, ini kita lanjut tekan aja. Untuk pemasangan ini tinggal ditekan aja seperti ini dan kita paskan seperti ini ya. Nah, udah masuk seperti ini, dan lanjut kita pasang aja di bagian kabelnya kembali. Yang tadi kabelnya hitam merah ya. Hitam merah yang melengkung ini dari pompa minyaknya kita masukkan ke sini. Nah, dan juga yang merah ini di urutan nomor 2 kita masukkan di sini. Dan ini lanjut hitam lagi yang menuju ke bawah ataupun ke arah speedometer, ke arah speedo tadi, ke arah penakaran minyak. Kita lanjut warna hitam terlebih dahulu. Jadi ini urutannya hitam merah. Jadi teman-teman semua jangan panik ya untuk pelepasan ini ataupun pemasangan ini. Jangan panik kalau dia posisinya salah, nanti dia nggak hidup. Ini terbakar enggak? Saya belum pernah menemukan ini kebakar, belum. Tapi kalau umpamanya ini nggak pas, itu resikonya dia nggak nyala, di bagian full pump ini nggak bunyi. Nah, itu resikonya. Jadi ini udah selesai kita pasang dan kita coba tes. Lanjut ini kita pasang terlebih dahulu di bagian pampersnya. Nah, ini kita pasang di bagian pampers dan kita tes. Untuk pemasangan pampers ini kita masukkan seperti ini dan juga tinggal kita putar. Nah, seperti ini sampai dia bunyi tek. Nah, ini posisinya udah terkunci. Dan ini lanjut kita pasang di bagian bawah. Masukkan terlebih dahulu untuk pelampungnya dan juga di bagian pampersnya ini. Kemudian kita tekan ke arah bawah perlahan. Dan ini jangan lupa juga buat teman-teman semua, sebelum ini kita pasang karetnya, jangan lupa ya. Di bagian karet kita pasang terlebih dahulu untuk bagian bawah, yaitu karet yang o-ring bulat ini, dan ini karet seal debunya. Kita pasang. Jadi ini kita paskan. Itu fungsi dari o-ring ini apa, dan ini untuk menahan minyak agar nggak keluar ke sisi luar dari tangki sepeda motor ini. Nah oke, seperti ini. Dan lanjut kita pasang plat yang tadi penahan dari full pumpnya beserta baut-bautnya. Nah, ini jadi masalah kedua sudah teratasi juga, yaitu bagian sensor TPS yang gas akhirnya itu
nyendat. Nah, ini kita coba tes masalah ketiganya, yaitu di bagian full pumpnya. Jadi kita ganti rotaknya dan kita cek tekanan dari minyaknya setelah kita lakukan pergantian dari rotak sepeda motor ini. Nah, ini saya coba kontak on. Nah, melebihi 40 sedikit ya, itu nggak masalah. Itu bahkan rotak baru ini melebihi dari target dari tekanan minyak yang diinginkan dari sepeda motor ini. Tekanan minyak dari bit ESP ini yaitu 40 PSI, bit rata-rata itu 40-an PSI. Nah, ini 41 ya, 41 PSI. Nah, itu sampai di titik garis merah sini. Sementara 40 PSI itu berada di titik hitam di dekat angka 40 ini. Jadi ini sedikit melebihi dan ini mantap, berarti rotaknya mantap, nggak ada kendala di bagian rotak yang baru ini. Dia dijamin udah pas, dan merek Hogama lumayan. Saya rata-rata memang posisi pergantian dari rotak merek Hogama itu memang di atas 40 sedikit. Kita coba start sepeda motor ini, kontak kita on kan, dan kita coba start awal. Langsung nyala ya, langsung nyala sepeda motor ini. Dan ini masih butuh untuk proses presetan. Ini kita reset terlebih dahulu, nantinya setelah kita lakukan ganti rotak, ganti TPS, dan juga pembersihan di bagian relaynya tadi ataupun di hari kemarin. Jadi ini kita kembali reset sepeda motornya agar lebih spontan lagi gasnya, dan ini kita coba. Nah, bahkan di sini dia sampai lepas ya, sampai lepas di bagian tekanan minyak sini. Kita lupa untuk pemasangan dari klemnya ini, jadi kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini kita coba hidupkan, kontak on. Nah, langsung angkat ya, gasnya langsung angkat. Nah, padahal ini posisi sepeda motornya belum kita reset. Ini belum kita reset, tapi dia udah ngangkat, untuk gasnya udah mantap. Dan ini tetap kita reset lagi agar dia lebih stabil lagi. Nah, suaranya seperti ini. Nah, dia langsung angkat, gasnya langsung angkat. Kalau tadi sebelumnya kita ganti, sebelum pergantian dari rotaknya, itu gasnya berempat di awal ya. Ini udah aman, dan masalah dari sepeda motor ini udah teratasi. Untuk video, untuk presetannya, teman-teman semua bisa cek video saya sebelumnya. Itu udah saya bikinkan video di channel saya, urutan dan juga cara preset manual dari sepeda motor ini. Nah, ini udah selesai. Jadi 3 masalah pada sepeda motor ini udah kita selesaikan. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua pemula yang punya masalah yang sama seperti yang saya tangani di video kali ini, ataupun yang punya kendala di sepeda motor teman-teman sendiri. Jadi ini bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Sampai jumpa di lain video dan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.